Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Sosiologi Mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Saya di sini Sri Lutfiani akan menyampaikan mengenai pengertian prinsip efisiensi pada pengembangan kurikulum. Baik, pengertian prinsip efisiensi itu bisa diartikan sebagai suatu program atau pengusahaan agar pengembangan kurikulum itu dapat dilaksanakan dengan memberdayakan waktu, tenaga, kemudian sumber-sumber lain, serta alat dan tenaga kependidikan yang baik yang dapat dioptimalkan dengan cara cermat dan sesuai kebutuhannya tanpa adanya gangguan terhadap pencapaian proses tujuan itu sendiri. Nah, arti efisiensi di sini memang biasanya akan terkait dengan murah atau efektif atau praktis. Nah, murah di sini tetapi bukan berarti adalah sangat murahan. Arti dari murah di sini itu adalah pada saat proses pengembangan itu biasanya akan dipikirkan dari segi pembiayaan, ya, kemudian tenaga. Misalkan contohnya adalah kita mengembangkan suatu kurikulum, tentu akan mempertimbangkan fasilitasnya, alat-alatnya, biayanya berapa, sehingga pada saat proses pelaksanaan kurikulum itu sendiri atau pada saat implementasinya itu tidak akan keluar dari jalur yang sudah direncanakan. Kenalkan, saya Icep Rizalul Hidayat dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang kriteria prinsip efisiensi, yang dimana di sini ada 3 ya. Yang pertama, mudah dilaksanakan, dan kedua, menggunakan alat-alat yang sederhana, dan yang ketiga yaitu tidak mahal. Untuk yang pertama yaitu mudah dilaksanakan, jadi mampu dan dapat diterapkan di lapangan dan praktek pendidikan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi intinya ini tidak membuat ribet lah, tidak membuat semrawut, tidak membuat susah pelakunya gitu. Jadi harus efektif itu begitu, dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tidak terlalu memaksa-maksakan. Selanjutnya yaitu menggunakan alat sederhana. Di tengah keterbatasan yang ada, maka kita harus berpikir sekreatif agar menghasilkan alat-alat sederhana, namun stimulus yang diberikan itu sesuai. Jadi pergunakanlah alat-alat di sini yaitu yang sederhana, yang bisa dipakai, yang tentunya tidak menyulitkan atau tidak memberatkan gitu. Yang terakhir yaitu tidak mahal, jadi artinya cukup untuk semua kalangan. Jadi tidak dibeda-bedakan di sini, jadi terjangkau gitu oleh semua kalangan, bukan hanya yang kalangan atas, kalangan tengah, kalangan bawah pun bisa. Perkenalkan, saya Sela Nirmala, saya dari kelompok 2 yang akan membahas tentang hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pengembangan kurikulum. Sebelumnya tadi kita sudah mengulas terkait dengan pengertian efisiensi dalam proses pengembangan kurikulum dan kriteria-kriteria apa saja yang efisien dalam pengembangan kurikulum tersebut. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang hambatan apa saja dalam proses pengembangan kurikulum. Hambatan kurikulum ini terdapat beberapa hambatan. Yang pertama yaitu kurangnya partisipasi guru. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, masalah pembiayaan. Dan yang keempat, dari kepala sekolahnya itu sendiri. Dan yang kelima, dari birokrasi. Saya akan mengkategorikan hambatan ini menjadi 3 hal yang besar. Yang pertama dari sekolahnya itu sendiri, yang kedua dari sumber biaya, dan yang ketiga dari masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum ini, ketiganya ini harus saling bekerja sama agar terciptanya proses pengembangan kurikulum yang efisien dan dapat mencapai tujuan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Jadi, dalam pengembangan kurikulum ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, misalnya dari sekolah saja tanpa ada dukungan dari masyarakat. Perkenalkan, saya Tiara Daniar dari kelompok 2 Prodi PPG Sosiologi.
Nah, tadi teman-teman sebelum saya sudah menjelaskan mengenai apa itu prinsip efisiensi, kemudian kriteria efisiensi itu seperti apa, kemudian hambatannya apa aja. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai penerapan prinsip efisiensi itu sendiri. Nah, dari kata efisiennya aja kita tuh sudah bisa memprediksi gitu ya. Efisien tuh kemana nih? Hemat. Nah, untuk hemat kita nggak cuma bisa dari materi aja, tapi kita juga bisa hemat melalui waktu. Nah, kalau misalkan waktunya sudah dimaksimalkan, jadi proses belajar mengajar itu tidak akan bertele-tele, kemudian tidak akan membuang-buang waktu dan akan straight to the point gitu ya. Nah, kemudian di tenaga pendidik dan dari sarana prasarananya, sekolah perlu merumuskan, perlu menghitung berapa jumlah peserta didik yang mampu diterima oleh sekolah gitu, yang juga masih bisa dihandle oleh tenaga pendidik yang ada di sekolah. Untuk rumusan prinsip efisiensi yang relevan pada suatu sekolah, kita sudah mengetahui dan mengenal, apalagi yang sudah pernah mengajar pasti bakalan kenal dengan yang namanya prosem gitu ya. Prota program tahunan, kemudian prosem program semester, kemudian ada lagi RPPM yaitu rencana pembelajaran mingguan, kemudian ada RPPH untuk rencana hariannya, kemudian untuk asesmennya ada penilaian harian dan ada catatan anekdot. Mungkin dari saya sekian. Saya Irda Yusepa akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh implementasi prinsip efisien dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada dalam penyederhanaan materi, di mana dalam kurikulum Merdeka Belajar, guru bisa menyederhanakan materi pembelajaran dengan memilih materi-materi yang esensial untuk diajarkan. Nah, ini telah menerapkan prinsip efisien dalam hal waktu belajar. Yang kedua ada memanfaatkan bahan-bahan sekitar untuk media ataupun alat dalam pembelajaran. Nah, ini telah menerapkan prinsip efisien dalam hal pembiayaan. Yang ketiga ada membagi tugas secara berkelompok. Nah, dengan membagi tugas secara berkelompok, ini telah menerapkan prinsip efisien dalam hal tenaga yang akan dikeluarkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan teknologi. Dengan bantuan teknologi, kita telah mengefisiensikan waktu dan juga tenaga yang dikeluarkan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 2. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.